Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang sedang berada di rumah? Semoga kalian ibu jumpai dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga masih tetap diberikan semangat dalam menjalankan pembelajaran walaupun hanya secara pergantian. Jadi ada yang tatap muka, ada yang daring ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang lalu, yaitu masih tetap sistem persamaan linier 3 variabel, akan tetapi untuk hari ini yaitu sistem persamaan linier 3 variabelnya dalam bentuk soal cerita atau dalam bentuk masalah kehidupan sehari-hari. Oke, untuk itu silakan adik-adik berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Ya, oke adik-adik, silakan adik-adik pahami penjelasan berikut ini. Ya, adik-adik, jadi hari ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi kalau sebelumnya adik-adik sudah mendapatkan tentang sistem persamaan linier 3 variabel, bagaimana menentukan himpunan penyelesaiannya dengan 3 metode ya. Akan tetapi soal atau bentuk soal yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya itu sudah langsung dalam bentuk soal, sudah dalam bentuk model matematikanya. Nah, untuk pertemuan hari ini itu soalnya dalam bentuk soal kontekstual ya, atau masalah kehidupan sehari-hari. Jadi, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi, masalahnya dalam masalah kontekstual ya, atau masalah kehidupan sehari-hari, tetapi kita akan selesaikan dia dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, masalah kontekstual atau masalah ke dalam kehidupan sehari-hari itu bisa seperti jual beli, umur, atau waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, sekarang di sini Ibu sudah menyiapkan, ini ada contoh masalahnya. Jumlah 3 buah bilangan adalah 75. Bilangan pertama, 5 lebihnya dari bilangan yang lain. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah bilangan yang lain. Berapakah bilangan pertamanya? Nah, ini merupakan masalah kontekstual atau contoh masalah yang akan kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel. Berikut langkah-langkah di dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Itu ada 3 langkah ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, kalian buat atau susun model matematikanya. Itu langkah yang pertama. Jadi kita buat atau kita susun model matematika dari masalah kontekstual tadi. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita buat model matematikanya, kita menggunakan metode gabungan. Jadi kita langsung ambil saja metode gabungan ya. Kalau di pertemuan sebelumnya ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Nah, di sini kita langsung menggunakan saja metode gabungan agar cepat dalam menentukan penyelesaian. Langkah yang ketiga, kita akan menuliskan kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Karena di sini merupakan masalah kontekstual atau masalah kehidupan sehari-hari, maka kita harus menuliskan kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini Ibu sudah menyiapkan contoh. Aira, Bena, Cila bersama-sama pergi ke toko buah. Aira membeli 2 kilo mangga. Jadi Aira membeli 2 kg mangga. Kemudian 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur. Ya. Ia harus membayar 70.000. Bena membeli 1 kilo mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur.
harus membayar 90.000. Cila membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur harus membayar 130.000. Tentukan harga per kilogram dari mangga, jeruk, dan anggur. Nah, ini contoh masalah kontekstual. Nah, mungkin juga adik-adik sering menjumpai masalah seperti ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau adik-adik sudah mempelajari atau sudah memahami dari sistem persamaan linier 3 variabel ini, maka adik-adik punya masalah yang seperti ini, adik-adik bisa selesaikan ya. Jadi adik-adik bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, langkah yang pertama, kita mengubah masalah kontekstual itu ke dalam model matematika dengan cara kita memisahkan masalah-masalah yang ada di dalam soal tadi ke dalam bentuk variabel X, Y, dan Z. Misalnya, mangga atau harga per kilogram mangga, ini kita misalkan dia sebagai variabel X. Jadi mangga kita misalkan dia sebagai variabel X. Kemudian, Y itu adalah harga per kilogram dari jeruk. Jadi Y itu kita misalkan jeruk. Kemudian Z itu adalah harga per kilogram dari anggur. Nah, setelah itu kita akan membuat fakta-faktanya. Fakta yang pertama, si Aira membeli 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kilo anggur harus membayar 70.000. Fakta yang kedua, Bena membeli 1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg anggur harus membayar 90.000. Cila membeli, kalau Cila membeli 2 kg mangga, kemudian 2 kg jeruk, kemudian 3 kg anggur. Nah, setelah itu fakta-fakta tadi kita bantu dia dengan tabel. Ini tabel ini hanya membantu ya. Sekali lagi tabel ini hanya sebagai bahan bantu atau alat bantu di dalam merumuskan model matematikanya. Jadi X, Y, Z ya kita tulis karena kita memisalkan ke dalam X, Y, dan Z. Fakta 1, si Aira berarti X-nya adalah 2 karena mangga si Aira 2. Kemudian fakta 2, jeruknya si Aira adalah 2 berarti Y-nya 2. Anggurnya si Aira adalah 1 berarti Z-nya 1. Harganya 70.000. Fakta 2 berarti Bena X-nya 1 karena mangganya 1 kilo. Kemudian jeruknya 2 kg berarti 2. Kemudian anggurnya 2 kg. Terus dia harus membayar 90.000. Berikut fakta yang ketiga, si Cila 2 kg mangga berarti 2 untuk X-nya, Y-nya 2 kg jeruk berarti 2Y, dan anggur 3 kg berarti 3Z. Dia harus membayar 130.000. Jadi 130.000. Nah, di dalam tabel sudah nampak model matematika ya. Jadi sekarang kita akan buat ke dalam model seperti yang pada pertemuan yang lalu. Jadi kita akan buat, berarti di sini akan ada muncul 3 persamaan yang terdiri dari 3 variabel. Persamaan yang pertama itu adalah 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 70.000. Yang kedua,
Karena di sini 1 berarti X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Jadi 2Y ditambah 2Z sama dengan 90.000. Persamaan yang ketiga, 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 130.000. Berikut, kita akan menyelesaikan atau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tadi. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita langsung menggunakan metode gabungan. Di langkah yang kedua, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan variabel Y. Persamaan 1, 2X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 70.000. Persamaan 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Nah, yang kita hilangkan variabel Y. Jadi kita hilangkan variabel Y. Perhatikan variabel Y berarti koefisien sama, tanda sama berarti kita langsung kurang. Ya, operasinya kurang. 2X kurang 1X itu tinggal 1X. 2Y kurang 2Y berarti ini dapat 0Y. 1 kurang 2 dapat min Z, min 1Z. 70 kurang 90.000, 70.000 kurang 90.000 dapat negatif 20.000. Berikutnya tinggal X kurang Z karena 0Y ini sudah tidak ada, jadi tinggal X kurang Z sama dengan negatif 20.000. Berikut, eliminasi persamaan 2 dan 3. Jadi persamaan 2 adalah X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Dan persamaan 3-nya adalah 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 130.000. Ini kita eliminasi adalah variabel Y, karena tadi kita eliminasi variabel Y. Sehingga yang kedua juga variabel Y. Lihat variabel Y sama koefisien, beda sama tanda, maka operasinya kurang. Kita eliminasi 1 kurang 2 berarti min 1X, 2Y kurang 2Y, ini 2Y kurang 2Y berarti tinggal 0Y, 2 kurang 3Z berarti tinggal min Z, 90.000 kurang 130.000 berarti min 40.000. Sehingga diperoleh persamaannya adalah tinggal min X kurang Z sama dengan min 40.000. Ini kita anggap persamaan 5. Berikut, eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk menghilangkan variabel Z. Persamaan 4, X kurang Z sama dengan negatif 20.000. Persamaan 5, min X kurang Z sama dengan min 40.000. Nah, kita hilangkan variabel Z. Perhatikan koefisien variabel Z sama, tandanya sama, berarti di sini harus kurang, ya. Karena tandanya sama, berarti operasinya kurang. 1 kurang min 1. 1 kurang min 1. Yang ini ya, 1X dikurang negatif 1X, berarti hasilnya adalah kurang ketemu negatif, berarti jadi tambah. Berarti dia jadi 2X. Ini min Z dikurang min Z, ini akan habis atau hasilnya 0. Kemudian min 20.000 kurang min 40.000. Min 20.000 kurang min 40.000. Nah, ini bisa diperoleh, ini min 20.000 kurang ketemu negatif jadi tambah 40.000. Kembali ke konsep utang dan bayar. Utang 20.000 sedangkan dia memiliki uang 40.000, maka dia masih ada sisa uang 20.000. Karena uang 40.000 dibayarkan hutang 20.000,
berarti masih ada sisa uang 20.000. Sehingga di sini min 20.000 kurang 40.000 hasilnya adalah 20.000. Berikut X kita bisa peroleh dengan cara kedua ruas kita bagi dengan angka 2, sehingga 20.000 per 2, jadi X didapat 20.000 bahagi 2 berarti 10.000. Oke, selanjutnya kita akan substitusikan nilai X sama dengan 10.000. Jadi nilai X sama dengan 10.000 ke persamaan 4 untuk memperoleh nilai Z. Jadi X kurang Z sama dengan negatif 20.000 persamaan 4 ya. Jadi ini persamaan 4. X kurang Z sama dengan min 20.000. X kita ganti dengan 10.000. Kemudian dikurang Z sama dengan negatif 20.000. Kedua ruas itu dikurangi dengan angka 10.000. Nah, berarti di ruas kiri 10.000 yang di ruas kiri akan hilang karena sudah dikurangi 10.000. Berarti tinggal negatif Z sama dengan negatif 20.000 dikurang 10.000. Negatif Z sama dengan negatif 20.000 kurang 10.000. Ya, negatif berarti utang 20.000, utang 10.000, berarti semuanya utang, jadi 30.000. Kedua ruas itu kita kalikan negatif 1, kenapa? Karena kita akan menghilangkan tanda negatif di depan variabel Z. Supaya hilang, dia berarti dikali negatif, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi tinggal positif Z. Kemudian ini juga kita kali negatif, berarti negatif kali negatif dapat positif, berarti 30.000. Berikut kita akan substitusi nilai X sama dengan 10.000 dan nilai Z sama dengan 30.000 ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai Y. 2X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000. X-nya kita ganti dengan 10.000 tambah 2Y tambah Z. Z-nya kita ganti dengan 30.000. 2 kali 10.000, jadi angka 2 di depan kita kali ke dalam. Jadi 2 kali 10.000 itu adalah 20.000 ditambah 2Y ditambah 30.000. 20.000 itu bisa kita operasikan dengan 30.000 karena sama-sama tidak ada variabel. Jadi 20.000 tambah 30.000 itu dapat 50.000 tambah 2Y. Jadi tambah 2-nya ini tetap sama dengan 70.000. Kedua ruas ini kita kurangi. Jadi kedua ruas kita kurangi dengan 50.000 agar 50.000 yang di ruas kiri ini akan hilang. Jadi kita kurangi dengan 50.000. Sehingga di ruas kiri itu tinggal 2Y, kemudian 70.000 dikurang 50.000 diperoleh 70.000 kurang 50.000 itu tinggal 20.000. Sehingga langkah terakhir adalah kedua ruas dibagi 2. Sehingga 2 di sini akan hilang dan ini 20.000 kita bagi 2 juga. 20.000 dibagi 2 berarti dapat 10.000. Nah, dari penyelesaian ini kita akan masuk pada langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menyimpulkan. Menyimpulkan dari masalah tadi. Masalah tadi adalah pertanyaannya yaitu tentukan harga per kilogram mangga, jeruk, dan anggur. Berarti harga per kilogram. Berarti yang ditanya adalah harga per kilogram itu kita umpamakan, kalau mangga kita umpamakan sebagai X. Kemudian harga per kilogram jeruk kita umpamakan sebagai
Y, dan harga per kilogram anggur kita umpamakan sebagai Z. Berarti kita menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, X dan Y, Z tadi kita sudah dapat. Nilai X-nya 10.000, Y-nya adalah 10.000, dan Z-nya adalah 30.000. Berarti harga per kilogram mangga adalah 10.000, per kilogram jeruk itu adalah 10.000, dan harga per kilogram anggur itu adalah 30.000. Jadi adik-adik, sekali lagi di dalam menentukan penyelesaian dari masalah kontekstual seperti ini, itu adik-adik yang pertama itu harus memahami dulu masalahnya ya. Harus dipahami dulu masalahnya. Kemudian yang kedua, adik-adik harus membuat atau memisalkan masalah-masalah yang ada dalam soal itu ke dalam variabel. Entah variabel X, Y, Z, atau P, Q, R juga boleh, A, B, C juga boleh. Yang jelas kita lihat kalau dia dalam masalah itu dia ada 3 unsur yang bisa kita buat ke dalam 3 variabel, berarti variabelnya juga harus kita umpamakan ke dalam 3 variabel. Kemudian yang kedua, itu fakta-fakta yang ada dalam masalah itu. Jadi seperti mangga, jeruk, anggur, itu kan merupakan fakta yang ada dalam masalah. Itu yang akan kita buat model matematikanya. Nah, model matematika ini bisa kita buat atau kita bantu dengan tabel, atau boleh juga tanpa tabel, boleh ya. Jadi kalau adik-adik sudah lebih paham, lebih mengerti, maka tidak perlu menggunakan tabel. Jadi langsung saja mangga kita misalkan X berarti 2X. Jeruk kita misalkan Y berarti 2Y. Anggur kita misalkan Z berarti 1Z. Harus membayar 70.000 berarti sama dengan 70.000. Jadi seperti itu ya. Di sini tabel ini hanya membantu. Kemudian setelah kita buat model matematikanya, kita akan menyelesaikan. Nah, menyelesaikan kita kembali lagi ke 3 metode yang lalu Ibu sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kan tetapi silakan adik-adik pilih metode apa yang paling adik-adik pahami gunakan, jadi pilih salah satunya. Nah, kebetulan di sini Ibu hanya memilih metode gabungan. Jadi kita pilih metode gabungan karena itu yang tercepat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah itu, langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Bagaimana membuat kesimpulan? Artinya dilihat di dalam masalah itu apa yang ditanyakan. Jadi kalau seperti ini yang ditanyakan adalah harga per kilogram mangga, jeruk, dan anggur. Jadi bukan lagi seperti yang menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel seperti pada pertemuan lalu, bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan jadi X, Y, Z dalam bentuk tanda kurung. Jadi bukan seperti itu. Karena kita ini adalah masalah kontekstual, jadi jawaban akhirnya juga dalam bentuk masalah kontekstual atau kesimpulan akhirnya juga harus sesuai dengan masalah kontekstualnya. Jadi kalau tadi yang tanya harga per kilogram mangga, jeruk, dan anggur, maka langkah terakhir juga nampak di situ adalah harga per kilogram mangga 10.000, jeruk per kilogram 10.000, dan anggur per kilogramnya adalah 30.000. Oke adik-adik, demikian penjelasan untuk materi kita hari ini. Karena materi ini memang singkat, karena adik-adik sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya untuk metodenya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan ada 4 soal. Nanti silakan adik-adik latih, adik-adik kerjakan soal ini ya. Kalaupun memang ada yang tetap masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan lewat WA group atau lewat classroom ya. Namun di sini Ibu menyiapkan soal ini dalam bentuk soal tes pilihan ganda ya. Jadi silakan adik-adik memilih jawaban yang paling benar, akan tetapi jawaban ini tetap Ibu mintakan penyelesaiannya ya.
Jadi tinggal adik-adik memilih jawabannya, tapi harus ada disertai dengan penyelesaian. Oke, demikian penjelasan untuk materi masalah kontekstual dari sistem persamaan linear 3 variabel hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik dan bisa dipahami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.